Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam kepada rekan-rekan yang hobi dengan tanaman. Kita berjumpa lagi dalam session yaitu tentang penanaman seledri ataupun daun sup. Daun sup ini satu kebanggaan bagi ibu rumah tangga kalau dia mempunyai tanaman seledri yang bagus dan ada di rumah. Jadi perlu diterangkan bahwa seledri ini ataupun daun sup ini yang paling terbagus yaitu ditanam ataupun diperbanyak dengan cara disemai dengan biji. Karena dengan biji dia akan lebih kuat dia waktu ditanam. Umpamanya kita rekan-rekan ada yang mengambil bibit umpamanya dari pasar karena kita jauh dari pedesaan ataupun tempat pertanian. Biasanya seledri yang ada dari pasar itu mempunyai umbinya itu kadang-kadang sudah lama atau gimana. Artinya kalau kita tanam dia biasanya itu kira-kira 50% itu akan umbinya itu akan busuk dan seledri kita itu failure ataupun tidak jadi ditanam. Tapi kalau Anda sudah ataupun rekan-rekan sudah mempunyai seledri yang macam ini, artinya itu bisa diperbanyak dengan anakan. Artinya itu kita ambil nanti dari anakan dan bisa kita perbanyak. Jadi kalau andai kata yang ini contohnya ini seledri ini cukup bagus, artinya cukup bagusnya itu tangkai daripada daunnya itu ada lebih dari 30 cm. Jadi kalau kita pengen membersihkannya, ambillah dari bawah, dan ini masih bisa kita pergunakan di dapur, ya kan? Jadi kalau untuk anakan ataupun untuk memperbanyaknya, kemarin itu sudah kita coba juga bagaimana caranya menanamnya itu, tapi kita akan ulangi. Ini hasilnya ini masih bisa dipergunakan di dapur, bisa dibersihkan. Ini diambil dari pangkal-pangkal tanaman kita. Jadi yang paling terbagus untuk memperbanyak kalau umpamanya sudah ada seledri kita yang begini bagusnya, kita bisa ambilnya dari anakan. Anakan itu artinya itu dari rumpun ini. Andai kata ini rumpunnya, kita bisa ambil dia mencari atau mengambil anakan daripada batang seledri ini. Seperti ini. Jadi seledri ini kita ambil apanya, yang paling bawah, dan bisa kita ambil daun-daunnya ini agar supaya dia jangan sampai beban yang akan dipikulnya menjelang dia kuat menjadi hidrasi, dan dia akan banyak mengeluarkan kalorinya untuk ke pertumbuhan. Jadi kita tinggalkan nanti dua. Ini ya kemarin juga sudah kita tanam, ini usianya sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu yang lewat ya, nampaknya bagus dan berhasil dia ditanam. Seperti biasanya kalau kawan-kawan ini bekas ember yang pecah, yang sudah ada lubangnya di bawah. Jadi di dasarnya ini bisa kita berikan dia potongan daun-daun ataupun sampah tanaman atau apa ya, di bawahnya ini ada supaya dia bisa menyimpan air yang lebih banyak. Dan di atasnya itu bisa kita letakkan kompos
yang sudah gembur. Artinya itu teman-teman tahu bagaimana cara mempunyai media yang gembur, yang yaitu dengan kompos ataupun mix kotoran hewan dengan tanah topsoil. Bismillahirrahmanirrahim, kita tanam dia, dan kita tak perlu terlalu banyak menyiramnya. Jadi artinya dia memperbanyak dari batang ataupun dari rumpun. Biasanya dia itu bisa tumbuh. Kalau kita melihat tanaman, kalau kita membutuhkan daun dari tanaman itu, berarti kita cenderung untuk memberi pupuk yang arahnya ke sana. Biasanya artinya itu kalau kita lihat dia kuning ataupun kurang bagus suburnya, ZA ataupun kotoran kambing, kelinci ataupun apa, itu bagus sekali untuk sebagai pupuk. Dan mudah-mudahan kawan-kawan tertrigger ataupun menjadi bersemangat untuk menanam serumpun dua rumpun di rumah, dan performanya ataupun apanya bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurang dan janggalnya saya minta maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe itu adalah sedekah berjanggal. Assalamualaikum.